Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita akan bahas cara menggunakan tab komunitas untuk di channel YouTube, teman-teman ya. Nah, oke, jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum terbuka untuk tab komunitasnya, saya doakan semoga cepat terbuka ya buat teman-teman yang mungkin baru membangun sebuah channel YouTube. Walaupun hanya dengan memanfaatkan perekam layar seperti saya seperti ini ya, dan bermodalkan HP ya. Jadi tentu ketika kita memang fokus pada channel kita ya, kemudian tujuan kita ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube, tentu dengan hanya memanfaatkan HP seperti ini, kemudian model perekam layar seperti ini, dan itu bisa kita jadikan peluang untuk bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube ya, dan kita bisa berpeluang dengan kita menjadi konten kreator seperti ini, teman-teman ya. Tapi disclaimer terlebih dahulu, untuk bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube tentu tidak instan, teman-teman ya. Jadi tidak ada cara instan untuk kita bisa cepat mendapatkan penghasilan dari YouTube ya. Oke, jadi pada pembahasan kali ini yang akan kita bahas adalah cara menggunakan tab komunitas untuk di channel YouTube kita. Mengapa manfaat dari kita sudah mendapatkan tab komunitas ini? Kita bisa menambah untuk jam tayang dari video kita, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk syarat dari tab komunitas sendiri untuk saat ini ya, kurang lebih channel dengan 500 subscriber itu bisa membuka untuk tab komunitas kita. Nah, oke, jadi untuk cara menggunakannya, ketika untuk channel YouTube teman-teman sudah aktif untuk tab komunitasnya, oke, jadi di sini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi dari YouTube-nya seperti ini. Kemudian kita klik di bagian akun kita klik saja di bagian channel kita. Nah, di sini ada yang namanya adalah tab komunitas, teman-teman ya. Tinggal kita klik saja seperti ini. Nah, di tab komunitas ini kita bisa share untuk video-video yang baru kita upload juga ya, ataupun kita bisa menambahkan polling ataupun polling gambar ya, untuk kita berinteraksi kepada subscriber kita, teman-teman ya. Tentunya ini juga bisa menambah untuk penayangan dari channel YouTube kita. Jadi manfaat dari tab komunitas ini juga bisa menambah jam tayang untuk video di channel YouTube kita. Nah, nanti buat teman-teman semua untuk cara mendapatkan tab komunitas nanti kita akan bedah di video selanjutnya. Kemudian apa syaratnya nanti kita juga akan bedah di video selanjutnya. Dan kemudian di sini untuk di YouTube sendiri ada beberapa fitur yang harus kita dapatkan, teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah fitur standar, kemudian ada fitur menengah, dan yang ketiga ada fitur lanjutan. Nah, untuk di bagian tab komunitas sendiri ini merupakan fitur lanjutan ya. Jadi termasuk ke dalam fitur lanjutan nanti teman-teman bisa diaktifkan dengan verifikasi sebuah KTP, dan untuk caranya nanti teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya. Dan tetapi ketika kita sudah memenuhi persyaratan di kebijakan di channel YouTube, teman-teman ya, ketika memang untuk channel kita memenuhi syarat untuk mendapatkan fitur tab komunitas untuk di YouTube ini. Nah, oke, jadi untuk menggunakan tab komunitas sendiri di sini bisa kita langsung saja masuk ke dalam YouTube-nya seperti ini. Nah, di sini bisa kita ada dua versi ya, teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan YouTube versi desktop menggunakan Google Chrome, ataupun di sini teman-teman bisa menggunakan aplikasi dari YouTube-nya, ataupun kita langsung saja masuk ke dalam komunitas seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa membagikan untuk video kita, maupun kita juga bisa membagikan untuk foto ya, ataupun kita bisa membagikan untuk tanya jawab ataupun polling ya. Nah, jadi untuk caranya sendiri di sini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi dari YouTube-nya seperti ini. Kemudian cara yang kedua, teman-teman tinggal klik saya di bagian tanda plus. Kita klik di bagian buat postingan seperti ini. Oke, selanjutnya nah di sini untuk yang pertama, tab komunitas kita bisa menggunakan sebagai kuis juga ya. Jadi kita bisa gunakan sebagai kuis. Caranya teman-teman tinggal klik saja seperti ini. Nah, di sini misalkan nih ya, misalkan kita bertanya kepada teman kita tema ataupun topik yang cocok buat channel ini apa. Nah, nanti teman-teman bisa ditambahkan jawaban yang pertama ya, kemudian teman-teman bisa jawabkan yang kedua. Nah, misalkan untuk yang pertama adalah misalkan tutorial YouTube, terus yang kedua adalah tutorial Instagram. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi ini merupakan tab komunitas di versi ajakan sebuah kuis ya. Jadi nanti akan ada interaksi untuk subscriber kita inginnya di konten mana, dan nanti teman-teman bisa pilih di posisi yang tertinggi ingin konten apa. Nah, jadi seperti itu ya cara kerja dari tab komunitas di bagian adakan kuis untuk komunitas Anda. Nah, ini ada versi dari kuis di tab komunitas. Nanti teman-teman tinggal tambahkan saja untuk jawabannya ya.
Nah, kemudian yang kedua adalah di menu dari versi polling text ya. Jadi teman-teman juga bisa tambahkan untuk polling text-nya, teman-teman tinggal klik saja seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa tanyakan untuk teman-teman kita ya. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal tambahkan opsi saja sesuai dengan pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi kemudian di sini juga bisa kita kembali terlebih dahulu. Oke, jadi selain dari polling text sendiri, di sini juga ada yang namanya adalah polling gambar ya. Jadi kita juga bisa menambahkan untuk sebuah gambar, teman-teman ya, yang bisa kita jadikan untuk interaksi di dalam channel YouTube kita. Jadi ada 4 menu ya yang bisa kita gunakan di dalam menu tab komunitas ini. Ada yang pertama adalah kuis, kemudian yang kedua adalah polling text ya, kemudian yang ketiga adalah polling gambar, kemudian yang keempat di sini adalah teks ya. Jadi teman-teman juga bisa mengajukan nih pertanyaan di dalam versi teks ya. Caranya teman-teman tinggal klik saja seperti ini, misalkan apa yang kurang ya, misalkan apa yang kurang dari channel ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa mengajukan pertanyaan kepada teman-teman yang sudah subscribe ke kita ya. Jadi setelah seperti ini teman-teman tinggal klik saja di bagian posting seperti ini. Oke, nah otomatis nanti akan masuk ke dalam tab komunitas kita. Di sini bisa kita masuk ke dalam channel kita, kita klik di bagian tab komunitas dan di sini sudah masuk ya. Apa yang kurang dari channel ini? Nah, seperti ini ya cara kerjanya untuk di bagian teks. Oke, selanjutnya di sini bisa kita masuk lagi. Nah, di sini teman-teman juga bisa menggunakan polling teks ataupun kuis. Nanti teman-teman tinggal disesuaikan saja untuk caranya, ataupun kita bisa share untuk video dari channel YouTube kita yang baru kita upload. Nah, untuk caranya sendiri teman-teman bisa masuk saja ke dalam YouTube Studio seperti ini. Kemudian kita tekan saja untuk video kita. Kemudian di sini teman-teman tinggal klik saja di bagian tanda panah di sebelah kanan atas seperti ini. Kemudian di sini tinggal kita klik saja di bagian salin seperti ini. Dan di sini kita juga bisa membagikan untuk video dari channel YouTube kita. Nah, kemudian untuk caranya teman-teman tinggal masuk lagi ke bagian aplikasi dari YouTube-nya. Kita klik di bagian tanda plus, kemudian kita klik saja di bagian buat postingan. Nah, di sini bisa kita masuk ke dalam teks ya seperti ini, dan di sini bisa kita tambahkan untuk link dari video channel YouTube kita. Kita tekan dan kita tempel seperti ini, dan setelah seperti ini tinggal kita klik saja di bagian posting seperti ini. Oke, dan secara otomatis nanti bisa kita cek lagi di bagian dari tab komunitas. Kita klik seperti ini dan di sini sudah muncul ya. Jadi 7 detik yang lalu dan di sini sudah berhasil saya bagikan untuk videonya. Oke ya, jadi cukup mudah ya untuk menggunakan tab komunitas, di mana ada 4 fitur. Yang pertama adalah kuis ya, kita bisa membagikan untuk kuis yang ingin kita bagikan sesuai dengan kreativitas kita ya untuk kata-katanya. Kemudian ada polling text ya. Kemudian yang ketiga ada polling gambar ya, jadi bisa kita tambahkan untuk gambar untuk saling berinteraksi kepada subscriber kita. Kemudian yang keempat di sini adalah teks ya, dimana di sini bisa kita membagikan sebuah pertanyaan, ataupun kita juga bisa membagikan untuk link dari channel YouTube kita, teman-teman ya. Jadi seperti itu ya untuk cara menggunakan tab komunitas di dalam channel YouTube ini. Nah, kemudian apa sih persyaratan dari kita bisa mendapatkan tab komunitas ini? Nah, jadi untuk persyaratannya sendiri kita harus aktif untuk fitur lanjutannya, teman-teman ya. Nah, jadi ada 3 fitur di YouTube, yakni adalah fitur standar, fitur menengah, dan juga fitur lanjutan. Maka teman-teman harus aktif, dan kuncinya ataupun tipsnya adalah kita rajin upload untuk video di channel YouTube kita, ataupun kita bisa verifikasi untuk KTP kita ya. Kemudian yang ketiga di sini kita harus mendapatkan 500 subscriber ya untuk persyaratan saat ini, agar nantinya untuk tab dari komunitas kita itu bisa aktif dan kita juga bisa berinteraksi kepada subscriber kita dengan mengajukan polling text ataupun polling gambar ataupun mengajukan sebuah kuis ya. Jadi nanti akan terjadi interaksi antara kita sama subscriber kita ya teman-teman. Jadi seperti itu saja untuk cara kerja dari tab komunitas ini, dan fitur tab komunitas ini juga bisa berpeluang menambah jam tayang di channel YouTube kita. Nah, oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk cara singkatnya. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya
agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Jadi tetap semangat buat teman-teman semua yang masih baru untuk membangun channel YouTube-nya, walaupun hanya dengan bermodalkan HP sama seperti saya seperti ini. Teman-teman ya, tetap semangat dan rajin upload tentunya. Dan oke, terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.